Laporan polisi yang dibuat Marlina Oktoria untuk Mansyardin Malik benar-benar aib yang turut mencoreng muka Taki Malik. Bagaimana tidak, Taki Malik yang dikenal sebagai seorang hafiz dan menempuh pendidikan di universitas ternama di Mesir harus mendapati kenyataan pahit kehidupan sang ayah yang dibalut berita memalukan. Jika tahun 2017 silam Taki Malik mendapat sorotan tajam karena menolak cerai Putri Sunan Kalijaga lewat telepon 3 bulan setelah keduanya resmi menikah, kini giliran sang ayah yang mendapat sorotan tajam. Kebetulan atau tidak, Sunan Kalijaga yang dulu besan Mansyardin Malik kini bertindak sebagai tim kuasa hukum Marlina Oktoria. Taki Malik sendiri tak mau ikut campur dengan masalah yang sedang membelit sang ayah. Ia bahkan terkejut karena tak pernah tahu ayahnya menikah secara siri dengan Marlina Oktoria yang dikabarkan seorang mantan model majalah Dewasa. Seperti ramai diberitakan, Marlina Oktoria akhirnya melaporkan ayah Taki Malik karena perilaku menyimpang sang suami. Sunan Kalijaga bersaksi, hingga hari ini Marlina Oktoria bahkan masih trauma sampai bersembunyi karena takut pada ayah Taki Malik. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Mansyardin bin Abdul Malik almarhum, dengan saudari Marlina Oktoria binti Jimmy Kamunggung almarhum yang telah diwariskan kepada saya dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp900.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Marlina Oktoria binti Jimmy Kamunggung almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi? Sah. Barakallahu lakum fil Qur'ani wa barakakum fil khair. Ada rasa takut semenjak ini naik di media. Ya, dapat dibuktikan saat ini klien kami tidak berada di rumahnya. Klien kami ya terpaksa harus mengungsi di satu tempat ya yang dia merasa aman, yang dia merasa tidak diketahui oleh sang suami. Karena yang dia khawatirkan sang suami akan mendatangi dia ya, mungkin saja menjemput atau mungkin saja memarahi. Saat ini semenjak hari Minggu, klien kami sudah tidak tinggal di rumahnya karena ketakutan. Saya membantah keras hal itu gitu ya, bahwa saya adalah manusia normal, manusia punya agama, manusia punya etika, orang timur ya, yang tahu batas dan aturan. Dan saya tidak melakukan itu gitu. Wallahi ya, saya tidak melakukan itu. Tanggal 12 itu tiba-tiba dia melakukan preskon. Begitu saya lihat videonya saya kaget gitu ya. Dan bahkan yang saya agak bingung itu ada hasil visum segala kan gitu. Ya kan? Padahal dia berpisah sama saya itu sudah hampir setengah bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kan gitu ya. Itu yang membuat saya bingung gitu. Jadi saya membantah dengan keras masalah itu adalah kebohongan besar. Laporan polisi yang dibuat Marlina untuk Mansyardin Malik mau tak mau melemparkan ingatan banyak orang kepada perjalanan cinta kontroversial yang pernah dicatatkan Taki Malik. 4 tahun silam, Taki Malik, bak seorang kesatria, begitu yakin menikahi Salma Fina yang baru dikenalnya. Sayang seribu sayang, hanya berselang 3 bulan, talak cerai langsung dijatuhkan. Salma Fina dituding tak manut pada sang suami. Putri Sunan Kalijaga tersebut pun tak kuasa menahan tangis. Demikian juga dengan sang bunda. Hanya dalam tempo 3 bulan sesudah menikah, Salma harus menerima nasib statusnya menjadi seorang janda di usia 18 tahun. Salma itu sudah, yang saya lihat sendiri saja sudah 2 minggu ya, gak berhenti menangis. Kalaupun dia bisa ketawa ya, terus nanti dia nangis lagi. Artinya ada kekecewaan yang sungguh dan luar biasa dalam. Yang dimana dia pernah bilang, ya aku masih 18 tahun, aku gak mau jadi janda. Ya saya bilang, nak, ya buat apa, saya bilang ya.
kamu terus memaksakan bisa berjalan, sementara sudah ditalak sama Taki. Saya sebetulnya mohon maaf mengabdi yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin dengan berita seperti ini akhirnya menimbulkan polemik yang tidak baik, gitu ya. Ibaratnya menimbulkan ghibah, menimbulkan fitnah satu sama lain. Karena saya pribadi, saya jujur dari awal pernikahan sampai sekarang ini, sampai sekarang nggak pernah saya mengumbar atau memposting perihal masalah rumah tangga, maupun itu kecil maupun itu besar. Dari Alma sendiri memposting lagi masalah rumah tangga, terus seperti itu akhirnya menimbulkan fitnah, menimbulkan pikiran suuzon yang mana akhirnya pada saling menggunjing satu sama lain. Itu yang nggak saya harapin. Janganlah menyia-nyiakan kesempatan yang telah ada, gitu ya. Hargai setiap prosesnya seperti itu. Hargain suami, ya. Pasti setiap sesuatu kejadian itu pasti ada hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Salma dan Taki itu datang ke kami membawa proposal untuk menikah. Salah satunya poin paling penting adalah tidak saling mengganggu sekolah masing-masing. Saat membawa proposal itu sudah pasti sebagai orang tua kami sudah banyak sekali pertanyaan apakah mereka mampu. Dan mereka mengatakan bahwa mampu. Kalau ada yang bilang bahwa kenapa Almanya tidak diperbolehkan ke Mesir, bukan tidak boleh, boleh banget. Sangat boleh, kami sangat dukung. Bahkan komunikasi terakhir saya pribadi sama Taki adalah, Taki tuh bahkan minta bantu, ibu tolong banget ya untuk hal ini, bahwa Alma maksudnya mau ke Mesir, iya. Kadang-kadang nanti di luar, kalau dia memang lagi di luar, dia tiba-tiba telepon saya, hanya untuk menangis gitu, hanya untuk ibu, gitu, cuma gitu aja. Bak roda pedati, kehidupan itu berputar 180 derajat. Saat Salma Vina tengah bahagia dengan kehidupan barunya, menjalin hubungan kasih dengan seorang pria bule, Taki Malik harus mengurut dada dengan realita kehidupan sang ayah. Jika Taki Malik menceraikan Salma Vina setelah 3 bulan menikah, kini sang ayah justru diceraikan hanya 2 bulan setelah menikah dengan Marlina Oktoria. Tak hanya bercerai, Mansyardin Malik pun harus menanggung malu karena aibnya dibongkar dan terancam pidana karena laporan sang mantan istri siri. Saya tidak akan mengait-ngaitkan masa lalu ya. Cuma kalau orang mau mendatangi instansi manapun itu kan orang punya hak yang sama kan gitu ya. Silahkan saja kan gitu ya. Kemudian masalah karma itu setahu saya dalam Islam karma itu nggak ada. Ya dalam ajaran Islam orang yang melakukan perbuatan baik atau yang tidak baik itu nanti mendapat balasan di akhirat sesuai dengan amalannya masing-masing. Itu setahu saya dalam Islam gitu ya. Pada saat gugatan Salma Vina dikabulkan, ya, gugatan Salma Vina dikabulkan untuk menggugat cerai Taki Malik, saya sujud syukur, saya bersyukur alhamdulillah. Sudah selesai, tidak ada istilahnya dendam. Mau ngapain dendam? Kita ini ngomong persoalan hukum, bukan ngomong persoalan dendam. Tolong digarisbawahi, kita ngomong persoalan hukum yang dimana kebetulan saja peristiwa hukum ini ya menimpa seorang istri, istrinya kebetulan dari pihak mereka. Aku tidak mau ikut campur urusan mereka, cuma yang namanya ibarat itu cuma mengingatkan gitu, bahwa kan sesuatu yang kamu ngomongin itu bisa balik ke dirimu gitu. Makanya jangan ketawa lah kalau orang lagi sedih gitu. Begitu aja sih intinya. Belum usai kasus yang membelit sang ayah, Taki Malik juga dipusingkan dengan tudingan tajam yang ditujukan pada dirinya. Travel umroh miliknya disebut-sebut belum mengembalikan dana umroh jamaah yang batal berangkat ke Tanah Suci akibat pandemi COVID-19. Adam Denny, pegiat media sosial yang menampung keresahan hati para jamaah, bahkan siap melaporkan Taki Malik dengan tudingan penggelapan dana bila Taki Malik dan travel umrohnya tak segera mengembalikan dana tersebut. Uang para jemaah ini kan masih ada di rekening perusahaan. Seharusnya perusahaan bisa melakukan refund secara cepat dan kilat gitu loh, nggak perlu sampai 3 minggu, 5 bulan, 3 bulan, itu nggak perlu. Nah,
ada apa sebenarnya gitu loh ya dengan perusahaan travel yang dimiliki oleh Taki Malik. Saya hanya ingin pihak Taki Chan Travel dan pihak Taki Malik melakukan klarifikasi dan juga melakukan proses refund secara cepat. Jangan sampai para jemaah emosinya naik semua karena nominal uangnya ini lumayan besar ya, 20-30 jutaan kalau untuk umroh. Jangan sampai mereka marah dan jangan sampai kasus ini berjalan di proses hukum. Ayu Ting Ting bersikukuh tetap ingin menggiring Kartika Damayanti ke balik jeruji besi. Di saat yang bersamaan, Ayu Ting Ting juga harus menerima kenyataan pahit. Ayah dan ibunya dilaporkan pihak Kartika Damayanti ke Polres Bojonegoro, Jawa Timur. Lantas seperti apa kira-kira akhir kasus ini? Mungkinkah Ayu Ting Ting mau melunakkan hati dan mencabut laporan agar laporan terhadap orang tuanya juga dicabut di Polres Bojonegoro? Pemirsa, sesaat lagi tetaplah di Hot Issue Pagi. Oh iya dong, justru ini yang saya lakuin buat masa depannya Bilqis ke depannya gitu.